Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang evaluasi penyegaran udara. Adapun tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penyihatan udara B yang diberikan oleh Pak Muhammad Adib SKMMKes dan Pak Profesor Dr. Kayan SKMMKes. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Saya sendiri, Agatha Windy, kemudian ada teman saya, Erna Kuspita, Kusnul Fatimah, Muhammad Fadilah Trijatmiko, Mutia, Nur Safika, dan Wereni Weni. Pada slide pertama akan dibacakan oleh Erna Kuspita. Slide kedua akan dibacakan oleh Muhammad Fadilah Trijatmiko. Slide ketiga dan 4 akan dibacakan oleh Nur Safika. Slide 5 dan 6 akan dibacakan oleh Kusnul Fatimah. Slide 7 dan 8 akan dibacakan oleh Wereni Weni, dan slide 9 akan dibacakan oleh Mutia. Pengertian dan prinsip penyegaran udara. Penyegaran udara adalah suatu proses mendinginkan udara sehingga dapat mencapai temperatur dan kelembaban yang sesuai dengan yang dipersyaratkan, serta mengatur aliran udara agar merata ke sekeliling ruangan dan membersihkan udara dari kotoran dan debu. Penyegaran udara adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat udara menjadi segar, baik di luar atau outdoor maupun di dalam atau indoor sesuai dengan baku mutu yang ada dengan metode tertentu. Prinsip penyegaran udara. Prinsip kerja AC pada bagian indoor. Yang pertama, evaporator terbuat dari pipa tembaga dengan panjang dan diameter tertentu yang dibentuk berlekuk-lekuk agar lebih efektif untuk menyerap panas dari udara. Karena dilewati refrigeran fana memiliki suhu yang sangat rendah, suhu evaporator menjadi rendah atau dingin. Dengan begitu, suhu udara ruangan akan menjadi rendah atau dingin ketika melewati komponen. Yang kedua, seringan filter. Udara yang berfungsi menyaring debu dan kotoran yang tersedot oleh blower agar udara yang keluar lebih bersih dan segar. Filter udara juga ada yang dilengkapi dengan antibakteri atau anti racun untuk menangkal bibit penyakit dan mengharing polutan berbahaya bagi tubuh manusia yang terbawa melalui udara. Yang ketiga, kontrol panel kelistrikan dan sensor suhu yang mengatur kerja AC secara keseluruhan. B. Prinsip kerja AC pada bagian outdoor. Pada bagian outdoor unit AC terdapat 6 komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, fan, pipa kapiler, saringan refrigeran, dan sistem kelistrikan. Prinsip kerja AC pada bagian kompresor berfungsi sebagai pusat sirkulasi bahan pendingin atau refrigeran dari kompresor. Refrigeran akan dipompa dialirkan menuju ke komponen utama AC, yaitu kondensor, pipa kapiler, dan evaporator. Yang pertama, kompresor AC berfungsi sebagai pusat sirkulasi pada memompa dan mengedarkan bahan pendingin atau refrigeran ke seluruh bagian AC. Fungsi kompresor ialah membentuk dua daerah tekanan yang berbeda, daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah. Yang kedua, kondensor berfungsi sebagai alat penukar kalor, menurunkan refrigeran dan mengubah wujud refrigeran dan membentuk gas menjadi cair. Biasanya pada kondensor AC menggunakan udara sebagai media pendingin. Yang ketiga, pipa kapiler merupakan komponen utama yang berfungsi menurunkan tekanan refrigeran dan mengatur aliran refrigeran menuju evaporator. Refrigeran bertekanan tinggi sebelum melewati pipa kapiler akan diubah dan diturunkan tekanannya. Keempat, evaporator berfungsi menyerap dan mengalirkan panas dari udara
ke refrigeran. Akibatnya wujud cair refrigeran setelah melewati pipa kapiler akan berubah wujudnya menjadi gas. Secara sederhana, evaporator bisa dikatakan sebagai alat penukaran panas. Yang kelima, strainer atau saringan berfungsi menyaring kotoran yang terbawa oleh refrigeran di dalam sistem AC. Kotoran yang lolos dari saringan karena strainer rusak dapat menyebabkan penyumbatan pipa kapiler. Akibatnya sirkulasi refrigeran menjadi terganggu. Yang keenam, fan atau kipas terletak pada bagian outdoor yang berfungsi mendinginkan refrigeran pada kondensor. Cara-cara penyegaran udara. 1. Penyegaran udara dalam ruangan dapat dilakukan dengan cara mengurangi polutan dengan alat-alat, mengubah polutan, melarutkan polutan dan mendispersikan polutan, dan juga dalam penyegaran udara dalam ruang agar dapat merasakan nyaman, dapat menggunakan AC, kipas angin, dan ventilasi. Sumber dari pencemaran udara ruangan berasal dari asap rokok, pembakaran asap dapur, bahan baku ruangan, kendaraan bermotor, dan lain-lain yang dibatasi oleh ruangan. Pencegahan pencemaran udara yang berasal dari ruangan bisa dipergunakan: A. Ventilasi yang sesuai, yaitu usahakan polutan yang masuk ruangan seminimum mungkin. Tempatkan alat pengeluaran udara dekat dengan sumber pencemaran. B. Filtrasi, yaitu dengan memasang filter dipergunakan dalam ruangan, dimaksudkan untuk menangkap polutan dari sumbernya dan polutan dari udara luar ruangan. C. Pembersihan udara secara elektronik. Udara yang mengandung polutan dilewatkan melalui alat ini sehingga udara dalam ruangan sudah berkurang polutannya atau disebut bebas polutan. 2. Penyegaran udara luar ruangan. Solusi untuk mengatasi polusi udara kota terutama ditujukan pada pembenahan sektor transportasi tanpa mengabaikan sektor-sektor lain. Untuk dapat menyegarkan udara di luar ruangan dapat dilakukan sebagai berikut. A. Pembatasan usia kendaraan, terutama bagi angkutan umum, perlu dipertimbangkan sebagian salah satu solusi. Sebab semakin tua kendaraan, terutama yang kurang terawat, semakin besar potensi untuk memberi kontribusi polutan udara. B. Potensi terbesar polusi oleh kendaraan bermotor adalah kemacetan lalu lintas dan tanjakan. Karena itu, pengaturan lalu lintas, rambu-rambu, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran berkendaraan dapat membantu mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara. C. Uji emisi harus dilakukan secara berkala pada kendaraan umum maupun pribadi meskipun secara uji petik atau spot check. D. Penanaman pohon-pohon yang berdaun lebar di pinggir-pinggir jalan, terutama yang lalu lintasnya padat serta di sudut-sudut kota, juga mengurangi polusi udara. E. Pembuatan bahan bakar nabati atau BBN. F. Menghemat energi yang digunakan. Evaluasi fungsi dan mikrobiologi alat penyegaran udara. Yang pertama, evaluasi fungsi alat penyegaran udara. Air conditioner pada masa ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Secara umum, peralatan air conditioner ini merupakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur suhu udara. Yang kedua, mengatur sirkulasi udara. Yang ketiga, mengatur kelembaban udara. Yang keempat, mengatur kebersihan udara. Yang kelima, secara umum, air conditioner berfungsi mempertahankan kondisi udara, baik suhu maupun kelembabannya agar nyaman. Yang kedua, mikrobiologi alat penyegaran udara. Mikrobiologi yang terbesar di dalam ruangan disebut dengan bioaerosol.
Keberadaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain laju ventilasi, padatnya orang, sifat dan taraf kegiatan orang-orang yang menempati ruangan tersebut. Bakteri yang terdapat pada ruangan ber-AC antara lain Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus, Pseudomonas. Mikrobiologi yang terdapat pada kipas angin antara lain Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus. 5. Alat pengendali pencemaran udara. Aktivitas manusia, baik dalam melakukan transportasi maupun aktivitas industri merupakan penyebab utama menurunnya kualitas udara di lingkungan. Berbagai macam partikel polutan mencemari udara, salah satunya adalah karbon monoksida. Pelepasan partikel polutan ini dapat membahayakan kehidupan manusia dan ekosistem lainnya, sehingga diperlukan pengendalian pencemaran udara sebelum udara kembali dilepaskan ke atmosfer. Pengendalian pencemaran udara sangat diperlukan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Pelindungan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas alat dan modifikasi alat. Beberapa alat yang umum digunakan sebagai pengendali pencemaran udara tersebut antara lainnya 1. Filter udara, 2. Pengendap siklon, 3. Filter basah, 4. Pengendap sistem gravitasi, 5. Pengendap elektrostatik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.